Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarotul Mu'amanah. Saya dari Pogja Kota Garo. Di sini saya akan melakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan saya, yaitu berupa 5 hewan dan 5 tumbuhan. Sebelum kita melakukan pengamatan, marilah kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu berupa tabel pengamatan, alat tulis, modul, dan kamera. Langsung saja kita masuk pada hewan yang pertama, yaitu tadi pagi di lingkungan rumah saya mendapatkan kalajengking dan langsung saya tangkap. Dan keterangan dari kalajengking yaitu dia bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang. Sedangkan di nomor 2 hewan yang ada di lingkungan saya yaitu siput atau yang lebih disering dengan sebutan bekicot. Keterangannya ia bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, perlu makan, dan tumbuh berkembang. Dia memberi rangsangan. Dan yang ketiga yaitu hewan ayam. Hewan ayam pun dia memiliki keterangan bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Dan hewan yang keempat yaitu ada seekor burung di keliling rumah saya. Dia bernafas, bergerak, bertumbuh, dan berkembang, dan perlu makan. Dan kelima yaitu yang ada di rumah saya, kucing. Dia bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Ya. Dan itu tadi 5 hewan yang ada di lingkungan sekitar saya, dan saya pun akan memberitahu 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan saya. 5 tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan saya yaitu yang pertama ada pohon alpukat, dan yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga ada pohon kelengkeng, dan yang kelima ada pohon mangga ya. Dan yang terakhir di sana pohon bidara. Itu tadi 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di lingkungan saya. Dan adapun pembahasan dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuhan maupun hewan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Hewan dan tumbuhan pun sama-sama bergerak, namun geraknya berbeda. Tumbuhan bergerak dan terbatas pada bagian tubuh tertentu, sementara hewan bergerak secara aktif, dapat berpindah tempat dan mempunyai alat-alat gerak. Dan kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuhan maupun hewan secara umum memiliki ciri-ciri kehidupan yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Tetapi pada tumbuhan tertentu sebagian besar tidak melakukan pergerakan dan bereaksi terhadap rangsangan, kecuali putri malu, pohon turi, dan pacar Cina. Tetapi untuk ciri-ciri bernafas, perlu makanan, dan tumbuhan, dan berkembang biak adalah ciri-ciri umum yang memang terjadi pada semua tumbuhan. Hambatan dan solusi. Kesulitan saya saat mengalami proses pengamatan praktikum adalah saat mengamati hewan kalajengking, karena sangat berbahaya dan takut disengat. Untuk mengatasinya saya memanggil orang tua saya
untuk memasukkannya ke dalam plastik supaya mudah untuk mengambil pengamatan. Kesan dan pesan. Setelah melakukan praktikum pengamatan makhluk hidup di lingkungan sekitar, saya mendapat mengetahui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai macam-macam cirinya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian makhluk hidup, tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sehingga membawa manfaat bagi manusia, dan juga dengan pengalaman praktikum ini dapat menjadi bekal saya kepada anak didik dalam proses belajar di sekolah. Itu tadi pembahasan dan kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, kita di sini pun akan mengamati pengamatan dari hasil seismonasti dan nikitinasti. Ini dia daun putri malunya. Di sini saya akan mengamati pengamatan seismonasti, jenis sentuhan pada daun putri malu. Jika kita sentuh halus daun putri malunya, dia terkatup bagi yang tersentuh saja. Keterangannya ketika kita menyentuh salah satu dari bagian daun. Sedangkan kalau kita menyentuh daun putri malu dengan sedang, hampir semua tubuh daun yang mengantup. Keterangannya yang terkena getaran itu saja yang mengantup. Sedangkan kalau kita menyentuh daun putri malu dengan kasar, arah gerak daun sentuhan kasar pada ujung daun akan melipat dari ujung hingga pangkal daun dengan cepat, akan menutup daun putri malu jika kita menyentuhnya dengan kasar. Itulah tadi pengamatan dari seismonasti. Pengamatan yang kedua yaitu pengamatan niktinasi, yaitu kita menyiapkan dua pohon daun putri malu, ini yang A dan ini yang B. Dan yang A kita biarkan dan yang B kita coba dengan mengamati dengan tertutup. Dan kita tunggu selama setengah jam. Mula-mula segar daun putri malu, dan ini pun masih terkatup sebagian. Ini terkatup, ini terbuka. Nah, setelah setengah jam kita amati, yaitu daun yang tadi muda segar sekarang sebagian agak terkatup. Sedangkan yang kita tutup setelah setengah jam, yaitu daunnya terkatup semua dan sedikit agak kekuning-kuningan daunnya. Itu tadi adalah pengamatan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar rumah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.